wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Iya, masih dari Gedung Serbaguna Bukidasam Tanjung Enim. Masih bahasan tentang prestasi yang sama diraih sama Andes nih. Itu hanya sebagian loh. Masih ada lagi nih. Waduh, kayak banyak banget ya prestasi saya gitu. Di sinilah kita guna kita untuk sharing kan, biar untuk menambah semangat adik-adik kita bahwasannya kita yang memiliki prestasi walaupun tersetak di bidang ekonomi kita nggak mampu, ada jalannya aja gitu loh. Jadi ada jalannya seperti tadi bidik Siba ya. Iya betul sekali Kak. Nggak salah. Iya setelah itu tadi kalau saya dengar tadi ada ikut inovasi. Iya betul sekali Kak. Nah inovasi apakah sih yang kamu tampilkan di sana, di show di sana tuh? Oh iya. Oh untuk pertama kali kalau di PKM yang sebelumnya itu yang juara 2 medali perak itu saya menampilkan penelitian waktu bersama di SMA dulu Kak. Namun saya kembangkan lagi. Oh gitu. Ya namanya British. Kalau orang semansa, kalau angkatan saya yang mungkin ada yang tahu gitu, British itu adalah briket daun tembesu. Briket Daun tembesu. Oh gitu. Iya, briket daun tembesu yang nantinya akan menjadi alternatif pengganti batu bara di era Indonesia emas ketika batu bara sudah benar-benar habis. Oh. Iya betul sekali Kak. Seperti apa? Ya, Banyak macamnya ya. oh banyak Kak. Karena saya teliti waktu di Brawijaya kembali, pada saat itu ternyata daun tembesu itu setara dengan 4,500 kalori. Jadi isanya 4.500 kalori. 4.500 kalori itu hampir menyamai batu bara yang diekspor ke Cina, Jepang. Ternyata ya. Iya betul sekali. Ada yang lebih tinggi lagi sebenarnya Kak. Ada yang lebih tinggi lagi, itu jati, daun jati. Oh daun jati, saya pikir hanya bisa dibikin ini ya kursi gitu. Oh itu Mebel. kalau ininya ya, kalau Iya, untuk bagian batangnya ya. Saya setaunya itu aja gitu. Iya. Ternyata dari daun ya. Iya betul Kak. Daunnya kan yang Daunnya, juga, kita ambil daunnya Kak. Daun jati itu setelah penelitian terbaru saya pada tahun 2019 waktu itu setara dengan 6.000 kalori. Setara yang saat ini lagi digali sama Bukit Asam ya. Iya betul. Yang lagi digali tongsetnya Bukit Asam terdahulu dulu. Iya yang akhirnya di ini ya. Iya betul, itu setara 6.000 ataupun 7.000 kalori Kak. Wow. Iya betul sekali. Itu yang paling bagus batu bara. Oh dari daun ya. Betul Kak. Dari daun itu luar biasa sekali hasil bumi kita ini nih. Kalau diolah sama anak-anak yang kreatif nih kayak gini nih ya. Yang taunya kita buat ya dipetik-petik doang atau dilihat doang. Itu aja. Oke, terus? Oh ya, ya sampai saya lupa nih ya. Jadinya setelah itu ada namanya penelitian saya mengenai yang waktu medali perunggu itu Kak. Sebelum saya berangkat ke ini apa namanya untuk KBKM namanya, Kemah Budaya Kaum Muda yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Itu pada saat itu benar-benar beribu orang yang mendaftar dan lulus itu hanya diterima hanya 20 atau 50 peserta finalis gitu kan. Wow. Ya kemarin saya termasuk kita menciptakan namanya keramik budaya. Keramik budaya ya, keramik budaya namun berbasis AI. Artificial Intelligence. Oh gitu. AI ini ataupun AR ini adalah teknologi terbaru di bidang innovation. Kemudian baru dikenalkan itu pada saat 2019 masuk 2020. Itu adalah teknologi benar-benar berbasis kayak virtual. Namun kalau kita ngelihat itu seperti dunia nyata. Wow. Ya betul, itu lagi booming banget tuh AR sama AI itu, Artificial Intelligence. Seperti contohnya kalau di saham, kalau kakak main saham ini ya, kalau main trading saham, main reksadana, itu ada namanya robot. Robo itu adalah alat ataupun robot yang diciptakan oleh sekuritas. Sekuritasnya adalah perantara untuk menganalisis apa ya saham perusahaan. Oh ini baik nggak sih kalau kita beli? Ya baik nggak sih kalau kita jual? Itu ada kayak gitu. Itu di reksadana itu sudah banyak digunakan seperti itu. Namun kalau di saham kita masih gunain namanya teknikal sama fundamental sih. Nggak ada robo, jarang. Itu robo itu biasanya orang benar-benar
yang nggak mau ambil pusing ribet, tapi kita kemudian roboh gitu. Pakai gitu aja Ya betul sekali Kak. Iya. Terus dari apa tadi? Ya tadi Gramik Budaya. Gramik Budaya tadi. Iya, Gramik Budaya ini adalah untuk meningkatkan pelestarian budaya untuk para milenial. Soalnya kan milenial ini kan suka main game ya. Iya, tanya Suka gadget banget main gitu game ya, gadget banget. Akhirnya kita berinovasi bagaimana milenial ini juga bisa mencintai budayanya gitu. Gitu. Dengan cara apa gitu kan? Kalau kita bisanya kan orang kan sehari-hari kan makan piring, minum. Kita ngambilnya piring atau ngambilnya cangkir karena kan biasa sering kali itu digunakan sama anak muda ya. Iya, Apalagi kalau kita nongkrong ataupun di kafe-kafe gitu kan. Itu sering kali tuh anak-anak muda gitu. Nah, tapi kita di situ kita balut tuh punya keramik budaya itu kita tempelin itu berbasis barcode, kemudian bisa di-scan sama pemuda di situ sebelum minum untuk mengetahui bahwasannya budaya Indonesia itu tuh wow gitu. Iya betul sekali, kekinian banget gitu kan. Kita lihat gambar komik, orang-orang suka banget kan baca komik kan, apalagi kayak komik sekarang itu kayak One Piece, Naruto gitu kan. Orang-orang suka banget baca komik gitu. Tapi di sini kita menggunakan komik itu, gambar-gambar itu yang misalnya ini Kak. Ini kan alatnya, jadi di sini kita tempelin ataupun kita sablon mengenai budaya-budaya. Tapi di barcode nanti di scan sama HP mereka. Itu akan menghasilkan virtual di mana kita pada saat itu benar-benar berada di zaman budaya Indonesia zaman dahulu gitu. Wow, Ya betul sekali Kak. Itu ya kreatif sekali ya anak-anak zaman sekarang. Nah gini nih, ini yang diinginin sama Indonesia gitu ya. Anak-anak yang berprestasi nggak aja nongkrong sana sini, gadget gitu ya. Dengan game ya 1000 banyak macam gamenya itu di sini nih. Ayo dong kamu nih para teman radio yang mungkin kamu di rumah yang anak SMA yang tadinya hanya bingung sih apa yang harus saya lakukan. Apalagi di setelah pandemi seperti ini tidak ada harus aktivitas di luar ya. Jadi kita harus berpikir inovasi-inovasi apa lagi nih yang harus saya ciptakan di rumah yang bisa menghasilkan gitu ya. Yang bisa show up keluar hanya dengan aplikasi ini di-share ikut perlombaan secara online gitu ya. Iya betul sekali Kak. Karena menurut saya ajangnya pandemi ini adalah ajangnya orang-orang berkreativitas. Karena kenapa kan kita menggunakan aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile ini menurut saya kan menggunakan IoT gitu kan. Apalagi kita sekarang sudah berada di arah dimana 4.0 mengarah 5.0 Kak. Wow, kalau menurut saya itu kita sudah benar-benar ngarah ke teknologi yang terbarukan seperti itu. Teknologi akan semakin canggih tapi harus kita itulah anak muda yang harus memanfaatkan kecanggihannya. Nanti kita akan kembali lagi, tetap aja station di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.